Megawati dipermalukan Salsa Erwina Huta Galung. Karena tinggal Megawatilah yang tidak mensanksi anggota DPR-nya yang disebut Salsa menghina rakyat. Diketahui Nasdem, PAN, dan Golkar sudah memberikan sanksi penonaktifan kepada kadernya. Tapi PD Perjuangan hingga saat ini tidak ada sanksi apapun untuk anggota DPR-nya yang menghina rakyat. Seperti Deddy Sitorus yang dengan sombongnya meminta jangan menyamakan anggota DPR dengan rakyat jelata. Ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Saya masuk DPR itu cuma 51 juta. Dan Anda tadi menyesatkan dengan mengatakan tunjangan perumahan itu penghasilan. Anda tahu nggak hampir 80% anggota DPR itu dari luar daerah. Sekarang dengan tidak ada rumah dinas, mereka harus mencari rumah. Ngerti nggak? Ada satu sosok yang sangat menjadi sorotan. Ini adalah seorang kader DPR RI dari PDI Perjuangan, Tribuners, yang kerudung warna merah yang dinarasikan sangat luwes ketika berjoget di momen sidang MPR tersebut. Nah, sosoknya belakangan diketahui bernama Sada Restuwati yang merupakan anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan. Sada Restuwati ini mendadak viral di media sosial dan menjadi perbincangan netizen di platform media sosial TikTok. Viralnya Sada Restuwati ini karena beliau berjoget dengan asyik di sidang tahunan MPR tahun 2025 bersama dengan sejumlah kader lain. Menurut Salsa, tuntutan rakyat itu tidak akan pernah selesai kalau PD Perjuangan tidak memecat kader penghina rakyat. Karena memang salah satu tuntutan 17+8 ditujukan ke partai politik agar mensanksi anggota DPR-nya yang bermasalah. PD Perjuangan pun menurut Salsa akan terus disanksi rakyat jika tidak menjawab tuntutan itu. Di 2029 nanti, Salsa mengajak publik untuk tidak memilih dan mendukung kader-kader PD Perjuangan. Kita dengarkan bersama pernyataan Salsa. Kalian bisa mencoret satu tuntutan. Kalau PDI Perjuangan memecat kader-kader mereka yang pernah menghina masyarakat. Sampai saat ini belum dipecat nih. Padahal partai-partai lain dengan legowo mereka udah mecat kader-kadernya. Ini nggak bisa tercontreng sampai PDIP mecat kader-kader mereka. Dan kalau sampai enggak, teman-teman dari partai lain, Nasdem, Golkar, Partai Amanat Nasional, kalian mau nih ada kolega kalian yang gabut begini, makan gaji buta? Ini literally makan gaji buta sekarang. Udah digaji, dimakan, tapi nggak dikerjain. Mereka ini nih yang lagi menghambat progres dari tuntutan rakyat. PDIP, kalian tuh sedang mempertaruhkan elektabilitas kalian di tahun 2029. Kita nggak akan pernah berhenti mengkampanyekan ini. Nanti kalian bikin dangdutan, bikin hadiah-hadiah untuk masyarakatnya, diambil aja, dijogetin aja. Tapi nggak perlu dipilih. Karena kayak begini nih kelambatan cara bekerjanya, nggak punya solidaritas, tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang lain. Aku juga udah lihat ya, ternyata katanya Pak Presiden Prabowo udah ngasih instruksi kepada Ketua DPR untuk segera mensahkan RUU perampasan aset. Oke lah, ini sebenarnya adalah kemauan kita jangka panjang. Tapi udahlah, karena kita udah muak banget, udah lakuin aja itu. Itu bisa jadi salah satu lah yang kalian contreng setidaknya tuh. Ini jadi hari terakhir, hari ini hari Jumat, tepatnya kalau saat ini udah pukul 12, pukul 41 waktu Indonesia Barat. Anda yakin semua bisa dipenuhi tuntutan 17+8 untuk hari ini? Kalau secara fakta sih pasti nggak yakin ya Mbak Lintang ya, karena ini progresnya terlalu lambat gitu. Kalau menurut saya pribadi, dan ini ada beberapa banget yang sebenarnya mudah untuk dicapai, tapi masih nggak dilakukan. Tapi namanya kita sedang berusaha untuk benar-benar mengubah gitu ya, ke arah ke kesejahteraan masyarakat. Kita nggak boleh kehilangan harapan tentang semua tuntutan-tuntutan kita ini. Mbak Salsa, ini kan ada 17+8, ada tenggat waktu yang pendek dan juga yang panjang untuk reformasi dengan tenggat waktu Agustus tahun 2026. Untuk yang hari ini saja, yang Mbak Salsa pandang bisa dikerjakan secara cepat, yang possible begitu untuk dilakukan saat ini, yang mana Mbak? Ini sebenarnya yang udah mungkin 80% lah ya Mbak Lintang untuk segera bisa dicontreng gitu. Sudah sukses, itu kan tentang pecat politisi yang pernah menyinggung masyarakat kan, dan semuanya sudah melakukan, ada kecuali satu partai ya, jadi Nasdem, Golkar, Partai Amanat Nasional, yang lain-lain tuh sudah secara proaktif melakukan udah di awal minggu tuh Mbak, berarti mereka juga mendengarkan kan aspirasi kita,
dari awal dan udah bertindak cepat untuk memecat gitu. Nah, ini ada satu PDI Perjuangan yang sampai hari ini belum ada pemecatan kepada anggotanya yang pernah menghina masyarakat, yang pernah bilang kalau tidak mau disamakan dengan rakyat jelata gitu ya. Dan juga ada juga tuh yang pernah bilang kalau memang mau mensahkan sesuatu itu harus melalui izin dari ketua umum. Sebenarnya kalau ini aja udah dilaksanakan, udah ada satu poin yang sebenarnya bisa tercapai, tapi jadi nggak bisa karena adanya kelambatan dan ketidaktegasan dari PDIP Perjuangan. Kedua, menurut saya juga sebenarnya RUU perampasan aset ya Mbak Limpang, walaupun itu memang agak jangka panjang, kita taruh di jangka panjang, tapi sebenarnya ini adalah salah satu yang memang sudah siap gitu, untuk udah ready lah, karena udah dibahas bertahun-tahun, udah lama sekali, dan DPR pun gitu ya di masa lalu pernah kok menggolkan RUU Pilkada dalam waktu semalam gitu. Jadi sebenarnya bisa kalau memang ada kemauan dan ada itikat untuk benar-benar mewujudkan apa yang dimaui oleh masyarakat. Ketiga juga tentang bebaskan demonstran ya. Itu kemarin juga saya lihat ada pada saat audiensi dengan mahasiswa itu juga jadi salah satu tuntutan dari teman-teman mahasiswa yang bahkan berkata telepon Polri sekarang. Jadi ada 3 lah yang at least bisa dilakukan dengan sangat cepat kalau memang ada itikat dan memang ada niat untuk benar-benar melakukan. Sampai saat ini saya rasa semuanya masih gesture ya. Oke, kita akan membuang tunjangan, oke kita akan mereformasi DPR dipimpin oleh Ibu Puan Maharani yang bahkan tidak memecat anggota partainya yang sudah menyakiti hati rakyat dan membuat segala kerusuhan ini terjadi. Salah satunya kan juga dari perbuatan mereka-mereka itu sebenarnya. Mbak Salsa, kalau semua ini tidak bisa dipenuhi begitu, bagaimana? Apakah ada langkah lanjutan yang menurut Mbak Salsa bisa dilakukan begitu? Ya, pasti karena ini semua kan sebenarnya suara dari masyarakat dan kita kembalikan lagi Mbak Lintang kepada masyarakat gitu ya. Justru adanya tuntutan ini kita tidak ingin adanya destabilisasi gitu kan. Jadi dengan adanya demo yang sampai chaos dan lain sebagainya itu kan akan berimpact buruk yang sangat panjang kepada Indonesia. Makanya kita adakan tuntutan sehingga bisa terlihat nih tuntutan, bisa terlihat itikat-itikat baik dari DPR itu sendiri gitu. Dan hari ini pun kita masih ada aksi piknik secara damai dari BEM. Hari Minggu nanti masih ada aksi jalan damai di CFD dan lain sebagainya. Karena yang perlu diingat oleh pemerintah Indonesia, masyarakat adalah penggerak ekonomi dari bangsa ini. Jadi, jangan sampai ketidakpercayaan terhadap pemerintah itu nanti berimpact yang buruk terhadap hal-hal lainnya. Gitu, di ketidakpercayaan memunculkan orang ada potensi misalkan tidak mau bayar pajak. Karena ini yang paling banyak dikatakan oleh teman-teman di komen gitu ya. Sudah saya nggak mau bayar pajak lagi. Atau adanya golput. Mereka mulai, udah saya nggak akan pernah milih lagi. Nah, ini akan berimpact sangat buruk ke depannya gitu untuk bangsa Indonesia. Jadi ya memang kita butuh kerjasamanya Mbak Lintang, dan saat ini kan semua tuntutan udah disampaikan, bolanya itu sudah ada di DPR dan segala kementerian dan segala pemerintah yang ada di Indonesia, bolanya sudah ada di mereka. Jadi seberapa cepat mereka mau bertindak. Jadi jangan sampai jadi bumerang dan mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat. Menurut saya, Megawati tidak akan mendengarkan tuntutan Salsa CS yang mewakili publik. Karena tipikal Megawati itu memang angkuh seperti kata Laksamana Soekardi. Megawati ingin dilayani, tapi tidak mau melayani. Megawati tidak pernah hidup susah, jadi tidak mengerti dengan penderitaan rakyat kecil. Apalagi Megawati dikenal sangat membela mati-matian kadernya yang loyal kepada dia. Lihat saja Hasto. Walaupun sudah dinyatakan bersalah dan menjadi terpidana kasus tipikor, tapi tetap tidak dipecat. Malah diangkat lagi menjadi sekjen partai. Orang nomor 2 di partai. Megawati itu seperti raja atau ratu di partainya. Tapi di pidatonya selalu bawa-bawa nama rakyat dan menyebut PD Perjuangan partai wong cilik. Mungkin itu dulu, tapi sekarang publik sudah bisa menilai mana elit partai yang benar-benar peduli rakyat dan mana yang tidak. Karena pada kenyataannya rakyat hanya dijadikan komoditi partai. Tuntutan Salsa ini adalah contoh dan ujian sederhana untuk PD Perjuangan dan Megawati. Kalau Megawati mencopot Deddy Sitorus CS, berarti memang Megawati mendengarkan suara publik, mendengarkan suara rakyat. Tapi kalau tidak, berarti PD Perjuangan memang bukan partai rakyat. Dan saya meminta jangan lagi PD Perjuangan memakai slogan sebagai partai wong cilik. Salam kontra narasi.